Saya sebagai kuasa hukum dari Ivi Mauriska Fitri Mandailing ialah pekerja di PDAM Tirtanoli Sibolga, dan saya juga sebagai kuasa hukum Mikael Piero Adoli Sinambela ialah pekerja di PDAM Tirtanoli yang di PHK oleh Direktur PDAM yang dipimpin oleh Khairunnas Panggabean. Hari ini kami sebenarnya agendanya adalah bipartit yang kedua, bahwa dalam permohonan perundingan bipartit itu diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ini adalah bipartit yang kedua yang mana kami surati. Yang pertama itu permohonan kami yang pertama itu di hari Senin sebelumnya, di tanggal 5 Mei. Agendanya pada saat itu di kantor Perumda Air Minum Tirtanoli Sibolga. Namun tidak terselenggara. Terus kami surati permohonan bipartit yang kedua, dan sampai hari ini juga pihak dari direktur yang kami surati tidak hadir. Maka perlu bagi kami untuk memberitahukan ke khalayak umum bahwa tidak kooperatifnya pihak Direktur PDAM Tirtanoli Sibolga atas pemberhentian pekerja oleh klien saya secara sepihak. Namun adapun langkah-langkah berikutnya melakukan tripartit. Tripartit itu apa? Adanya perwakilan pemerintah untuk menjadi penengah atas berhentinya klien saya tersebut. Dalam hal ini juga penerimaan pekerjaan ini ada hal-hal yang sangat krusial, yaitu pembayaran masuk kerja. Di sini di sebelah kanan saya ada adik Ivi didampingi oleh orang tuanya, yang mana pada saat masuk bekerja atau ingin bekerja mereka memberikan sejumlah uang untuk dapat bekerja di situ. Namun kami langsung saja, ibu pernah memberikan uang kepada seseorang untuk bekerja di Tirtanoli, anak ibu ini ya? Oke, pernah ya? Pernah. Terus di sebelah kiri saya ini adalah Mikael. Mikael didampingi oleh ibunya, juga kronologis yang sama dengan ibu Ivi. Pernahkah ibu memberikan uang untuk bekerja anak ibu di Tirtanoli? Pernah ya? Ada kwitansi dia? Ada kwitansi. Jadi namun hari ini kami nyatakan Direktur PDAM yang dipimpin oleh Khairunnas Panggabean tidak kooperatif. Kami minta kepada wali kota untuk mengevaluasi direktur tersebut. Karena kenapa? Informasi yang kami dapatkan, Pak Wali Kota, 2-3 hari lagi bekerja direktur tersebut sudah mereshuffle kurang lebih ada puluhan orang. 2 minggu bekerja sudah memberhentikan 23 orang. Ini zolim, Pak Wali Kota. Maka kami minta secara tegas kepada Wali Kota untuk mengevaluasi direktur tersebut, karena sebelumnya pernah saya mendapatkan informasi yang bersangkutan ini pernah Direktur PT Sarana yang banyak meninggalkan beban, banyak utang di sana, Pak. Jadi nggak layak ini, nggak layak Khairunnas ini sebagai direktur perusahaan daerah Tirtanoli PDAM Kota Sibolga. Tapi namun saya objektif selalu memandang sebuah hal. Pernah waktu beberapa hari Pak Khairunnas ini menjabat, tengah malam ini Pak,
saya cerita sedikit ini. Kurang lebih pukul 23, setengah satu malam. Saya lihat dia bekerja nih Pak, sampai setengah satu malam, betulin air. Inisiatif saya Pak, saya lihat ternyata Pak Karunas ini betul-betul bekerja. Saya foto, Pak, saya kirim ke salah satu teman-teman kita media agar dibuat beritanya bahwa dia bekerja dengan baik sampai tengah malam. Jadi dalam hal ini saya tidak mencari kesalahan mutlak Pak Karunas. Tapi kalau memang mem-PHK tanpa dasar, yang mana dalam keputusan surat direktur tersebut, dasarnya, pertimbangannya, bahwa atas dasar penilaian atasan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi. Jadi tidak berdasar, SP1 saja tidak diberikannya. Jadi berimbang dia Pak. Saya kalau memang betul itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kita sampaikan dengan baik. Jadi mohon izin, di sebelah saya ini adalah ketua serikat. Jadi beliau ini biasa menangani persoalan-persoalan pekerja, baik itu PHK, gaji di bawah UMK, dan lain sebagainya. Kira-kira ada tambahan juga? Ya. Ada pun yang perlu saya tambahkan, kebijakan Direktur PDAM ini sudah menyalahi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan. Jika permasalahan ini berlarut-larut, maka yang akan dirugikan adalah Wali Kota Sibolga. Maka dari situ saya minta Pak Wali untuk menimbang kembali keputusannya pengangkatan Direktur PDAM. Saya menganggap Direktur PDAM ini tidak mengerti tentang undang-undang ketenagakerjaan dan prospek ketenagakerjaan di perusahaan. Memberhentikan pekerja sepihak tanpa dasar hukum adalah suatu kesalahan yang sangat fatal.